yang disebut selalu trigger mechanism untuk kemudian mereka bisa melaksanakannya dengan perform, ya itu harapan kita. Ini kan musuhnya Polri, KPK, dan kejaksaan kan musuhnya sama, koruptor gitu. Kok jadi gontot-gontotan, tarik-tarikan? Jadi masalahnya sih sebenarnya konflik of interest. Itu ada yang disebutnya SPDP online. Jadi KPK bisa melihat, nih kok udah lama banget nih, kok nggak maju-maju kasusnya. Apa masalahnya? Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pemirsa, Febri Adriansyah kini disebut tersangka dalam 3 perkara dan penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Di tengah pergantian Jampitsus, Komisi 3 DPR juga membentuk tim pengawas untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Lalu bagaimana menjamin proses hukum tetap independen? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Hukum dan Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho, dan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yang akan menyusul nanti. Dan sebelum diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman berikut ini. Komisi 3 dan sendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3 nanti habis ini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Pak, ini sarapan kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Kayak gini. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak. Kita langsung sapa para narasumber yang sudah bergabung sore ini. Pertama ada Profesor Hipnu Nugroho, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ya, dan juga ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud. Baik, apa kabar Pak Saud? Baik. Sore Pak Saud. Baik Mas, Prof. Baik. Sedikit agak delay ya kita sore ini, semoga bisa. Iya, baik. Saya mulai dulu dari Prof. Hipnu. Prof, tadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa Komisi 3 sudah akan membentuk panja begitu. Panja biasanya diketuai oleh internal DPR sendiri ya, Prof. Pertanyaan saya adalah untuk dengan dibentuknya atau adanya tim independen bentukan Komisi 3 untuk mengawasi penanganan kasus ini dari sudut pandang hukum acara pidana, idealnya Prof, apa yang harus mereka lakukan? Target-target apa yang harus mereka penuhi dan apa yang harus publik ketahui terkait hal itu? Prof. Hipnu. Begini Mbak, saya kira Kortas Tipikor Halo Mbak. Ya, silakan Prof. Halo, sudah profesional. Nah, karena kalau kita lihat pada hari ini kan sudah menentukan tersangka. Kemudian sudah penyerahan P21-nya. Ini luar biasa. Biasanya kan berbelit-belit dulu. Sehingga dalam seperti ini tampaknya Kortas Tipikor segera melimpahkan kepada kejaksaan untuk sebagai bentuk gelar perkara bersama. Karena dalam suatu konteks hukum acara pidana itu sebagai bentuk asas cepat. Pra penuntutan itu adalah sebagai luar koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena penyidiknya adalah jaksa, penyidiknya polisi, penyidik jaksa. Ini suatu koordinasi yang luar biasa. Sehingga perkara ini tidak berlarut-larut
bisa mengembangkan terhadap perkara yang lain. Itu. Nah, hadirnya Komisi 3 saya kira sebagai bentuk pengawasan. Karena Komisi 3 itu pengawasan. Apakah pelaksanaan itu sampai pada akarnya? Apakah ada suatu kendalanya? Karena kita lihat, ini kan suatu proses antara penyidik jaksa dan penyidik penuntut umum. Sedangkan sebagai tersangkanya adalah mantan pejabat jaksa. Ini yang dikhawatirkan adanya suatu gesekan. Tapi kalau kita kemarin melihat kan perkembangannya kan KPK juga, oh enggak, ini kan masih awal. Apakah masih dimungkinkan nanti Pak Saud diserahkan kepada KPK sebagai koordinator supervisi? Pertanyaannya, kalau Korsum, apakah ada hambatan atau tidak? Tampaknya kan nggak ada hambatan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk sistem peradilan pidana sudah on the track dan kita menunggu percepatan-percepatan. Karena bagaimanapun asas cepat itu harus dilakukan dalam suatu penyelesaian pengungkapan perkara, apalagi perkara yang sangat menyita masyarakat. Itu Pak kira-kira. Pak Saud setuju Pak, sudah tepat pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR, oleh Komisi 3 yang notabene mitranya Polri, mitranya Kejaksaan dalam hal ini, dan posisi KPK di mana Pak Saud? Iya, karena main gitu DPR Komisi 3 digaji untuk itu ya. Malah jadi salah kalau dia nggak kerja tuh. Cuman masalahnya kan selalu kita bertanya, how? Bagaimana kamu mengerjakan itu gitu. Nah kemudian kalau kita kembali ke posisi KPK yang selama ini kita kenal sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan yang disebut selalu trigger mechanism untuk kemudian mereka bisa melaksanakannya dengan perform, ya itu harapan kita. Tapi kan juga KPK juga akan kita tanya how, bagaimana gitu kan, gitu di tengah KPK yang seperti itu gitu. Jadi kita tinggal menunggu seperti disampaikan Prof. Ibnu tadi. Kelihatan ini kan kasus sudah lama, 3 kasus ini. Jadi kayaknya itu memang sudah lama di TSK-kan itu loh, Tas Tipikor itu udah lama itu. Jadi mereka udah ready untuk melimpahkan, dugaan saya apa mungkin langsung P21 itu kayaknya gitu. Atau P19 saya nggak ngerti. Tapi yang intinya adalah apa yang dilakukan oleh Polri itu kita harus melakukan apa yang kita sebut selalu check and balance. Jadi 3 institusi pemberantas korupsi, KPK, Polri dan Kejaksaan ini memang harus mereka bekerja sama karena pada sebabnya kan mereka menghadapi musuh yang sama gitu. Jadi makanya saya bingung. Ini kan musuhnya Polri, KPK dan Kejaksaan ini kan musuhnya sama, koruptor gitu. Kok jadi gontot-gontotan, tarik-tarikan. Jadi masalahnya sih sebenarnya konflik of interest. Kalau kita menghadapi yang musuh yang sama ya kita kerjasama gitu. Jadi agak aneh kalau nggak kerjasama justru. Jadi sekali lagi kita hanya berharap, oke, kembali ke jalan yang benar. Kamu bertiga tuh musuh kamu sama, kerjasama yang baik. Nanti lama-lama daripada diadili sama rakyat, mau nggak tuh kan gitu. Rakyat kan sudah minta tuh, mari kita adili kalau nggak bisa diadili. Sekali lagi kita berharap ini sudah pembelajaran untuk proses ke depan. Dan kalau lambat, karena memang 3 institusi di bawah presiden, kita berharap presiden juga memantau ini lewat orang-orangnya dengan ketat, gitu Mbak. Oke, ini artinya Anda sudah menilai bahwa apa yang dilakukan, yang ditempuh saat ini sudah benar, bahwa perkara ini memang sejak awal tidak seharusnya langsung diambil alih oleh KPK dan dibiarkan di Kejaksaan Agung saja? Ya, masalahnya kan koordinasi supervisi yang dilakukan KPK itu saya nggak ngerti situasinya apa seperti di dalam. Karena biasanya kalau kasus korupsi itu SPDP online-nya itu jalan. Jadi ketika kemudian semua penyelidik baik tidak hanya di pusat, di daerah juga, penyelidik-penyidik sudah mulai melakukan penyelidikan, itu ada yang disebutnya SPDP online. Jadi KPK bisa melihat, ini kok udah lama banget nih, kok nggak maju-maju kasusnya, apa masalahnya? Disitulah fungsi supervisinya. Jadi kemarin mungkin saya dengarkan itu KPK hadir di dalam konferensi pers itu, tapi kemudian tidak muncul karena mereka sudah melihat mungkin oke, udah track, tinggal mereka melaporkan ke Kejaksaan, ya, tinggal nunggu P21 karena ini kasusnya cukup lama gitu. Justru kita jadi bertanya-tanya karena orang-orang akhirnya macam-macam penilaiannya. Triggernya itu apakah memang kemudian soal MBG dan seterusnya. Oke, kita nggak masuk di situ, tetapi itulah kalau memberantas korupsi itu setengah-setengah gitu. Kalau Anda udah prudent, kenapa mesti sekarang baru dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian segera disidangkan? Kan kelihatannya per hari ini penilaian saya pribadi ini udah matang kasus ini, tinggal dilaksanakan aja untuk kemudian diproses. Jadi sekali lagi kalau Mbak tanya apakah kita
mendukung ini, ya of course ini pembelajaran buat kita semua bahwa musuh kita itu sama, 3 penegak hukum ini musuhnya sama, please kerjasamalah dengan baik. Dan DPR juga kita bertanya bagaimana Anda melakukan pengawasan itu, kalau hanya normatif saja sih, ya ini akan begitu-begitu aja gitu Mbak. Baik.